Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudi Ayuwati, mahasiswi Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester 1, mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Kali ini saya akan mengangkat tema yang berjudul Pentingnya Pendidikan Emosional di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Ihsana El-Khuluqo, MPD. Berikut pemaparannya. Sejak lahir, anak telah memiliki bakat-bakat atau benih-benih kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengasuhan dan pendidikan. Seorang anak memiliki keunikan yang pastinya berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Mereka terlahir dengan banyak keunikan, begitu pula dalam proses perkembangannya. Namun, terkadang keunikan dalam perkembangan tersebut sulit untuk dimengerti oleh kita orang dewasa dan berakhir pada salah penanganan. Perkembangan anak dimulai dari masa prenatal sampai dewasa. Terdapat beberapa dimensi perkembangan pada anak pada masa tersebut. Dalam hal ini, salah satu dimensi perkembangan yang sering sekali menjadi masalah adalah perkembangan emosi anak. Salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh orang tua maupun guru di sekolah adalah anak yang sulit mengontrol emosinya. Permasalahan ini sering ditemui baik di rumah maupun di sekolah. Kemungkinan besar dikarenakan baik orang tua maupun guru belum mengerti tahap-tahap perkembangan anak sehingga lebih banyak menyalahkan pribadi anak tersebut. Anak sekolah dasar berada pada usia masa anak-anak awal sampai pertengahan hingga akhir. Mereka masih dalam proses mengembangkan dan belajar untuk mengelola emosi. Usia anak yang masih kecil bukan menjadi tolak ukur bahwa anak belum memiliki kecerdasan emosional. Hanya saja anak perlu perhatian dan bimbingan dari orang sekelilingnya yang memahami benar bagaimana seharusnya mengelola emosi dengan tepat. Emosi dapat mempengaruhi penyesuaian pribadi sosial dan anak. Pengaruh tersebut bisa menjadi hal yang berdampak positif maupun negatif terhadap anak. Dampak positif dari emosi adalah dapat dijadikan bentuk komunikasi. Kita dapat mengetahui perasaan dan pikiran anak hanya dengan melihat mimik wajah, bahasa tubuh, suara, dan sebagainya. Mengelola emosi pada anak usia dini. Orang tua dan guru adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menentukan nilai-nilai, keterampilan, dan perilaku yang hendak ditanamkan pada anak sejak usia dini. Seluruh orang tua dan guru pasti sangat menginginkan anak-anaknya memiliki nilai-nilai, keterampilan, dan perilaku yang baik, termasuk kemampuan dalam mengelola emosi dengan baik dan benar. Mereka masih dalam proses mengembangkan dan belajar untuk mengelola emosi. Usia anak yang masih kecil bukan menjadi tolak ukur bahwa anak belum memiliki kecerdasan emosional. Hanya saja, anak perlu perhatian dan bimbingan dari orang sekelilingnya yang memahami benar bagaimana seharusnya mengelola emosi dengan tepat, serta mampu menguasai, mengelola, dan mengarahkan emosinya dengan baik. Apakah yang dimaksud dengan keterampilan mengelola emosi pada anak usia dini? Keterampilan mengelola emosi pada anak usia dini adalah kemampuan anak untuk dapat mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengendalikan berbagai emosi yang dirasakannya dengan baik dan benar. Keterampilan ini juga untuk mengenali dan memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, serta mengekspresikan perasaannya dengan tepat kepada lingkungan di sekitarnya. Bapak, Ibu guru, dan ayah bunda, perlu kita ketahui
Mengapa anak itu perlu untuk belajar mengelola emosi dengan baik dan benar? Itu karena agar anak dapat berekspresi dengan tepat sesuai dengan emosi yang dirasakannya. Anak dapat belajar juga bagaimana memahami emosi orang lain dan melahirkan empati. Selain itu, dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk berlatih menghadapi kondisi yang sulit dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan emosi yang baik akan berdampak pada perkembangan sosial yang baik pula. Karena itu dapat membuat anak merasa dihargai. Pentingnya belajar mengelola emosi sejak dini. Itu menjadi landasan utama bagi anak untuk pembentukan keterampilan sosial dan emosional ketika dia tumbuh menjadi dewasa. Anak akan memiliki keterkaitan dengan penanaman kemandirian. Anak akan terlatih untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-hari secara mandiri. Anak yang telah terbiasa untuk belajar menghadapi berbagai masalah sehari-hari akan terlatih dalam menguasai keterampilan penyelesaian masalah dalam kehidupannya di kemudian hari. Lalu, bagaimana dampak negatif bagi rendahnya kemampuan pengelolaan emosi pada anak usia dini? Ya, terganggunya kemampuan bicara, terhambatnya kecerdasan intelektual, serta kebingungan dalam berekspresi. Anak juga menjadi bersikap tidak peduli dan tidak memiliki empati yang berakibat pada kesulitannya bersosialisasi. Anak juga akan mengalami ketegangan kondisi mental yang ditandai dengan perasaan gelisah, cemas, dan tidak nyaman. Anak yang tidak mampu mengungkapkan ekspresi dengan tepat, maka ia akan mengalami kemarahan yang luar biasa. Berikut ini adalah tahapan dalam mengajarkan dan melatih anak dalam mengelola emosinya. Tahap yang pertama, membantu anak dalam mengenali dan menerima emosi yang dirasakannya. Tahap kedua, membantu anak dalam mengungkapkan emosi yang dirasakan dengan baik dan benar. Tahap yang ketiga, menyediakan waktu untuk mendengarkan anak. Tahap yang keempat, sebaiknya kita memberikan contoh yang baik dalam mengekspresikan emosi. Tahap yang kelima, membantu anak untuk memiliki pandangan yang positif. Tahap yang keenam, bantulah anak untuk menyelesaikan masalahnya. Dan tahap yang ketujuh, membantu anak untuk mengelola emosi negatif yang dirasakannya. Selanjutnya, bagaimana ayah bunda dan bapak ibu guru hebat agar kita bisa mengenali berbagai emosi pada anak. Berikut ini adalah berbagai emosi dalam diri anak. Yang pertama, rasa senang, yaitu perasaan yang muncul ketika mendapatkan sebuah kebahagiaan. Emosi ini adalah sebuah emosi positif. Yang kedua, rasa marah, yaitu perasaan yang muncul ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, rasa takut, yaitu perasaan yang disebabkan oleh kekhawatiran akan bahaya yang terjadi secara mendadak dan tidak terduga. Selanjutnya adalah rasa sedih, yaitu sebuah emosi negatif yang ditandai dengan perasaan kecewa, putus asa, tidak tertarik, dan suasana hati yang buruk. Selanjutnya rasa cemburu, yaitu reaksi normal terhadap ancaman akan ketakutan kehilangan kasih sayang. Emosi yang selanjutnya yaitu rasa kaget atau terkejut. Ini dapat dikategorikan sebagai emosi positif atau emosi negatif dan bisa juga netral. Kondisi ini biasanya terjadi sangat singkat akibat sesuatu hal yang tidak terduga. Selain itu, anak usia dini juga dapat mengalami beberapa jenis emosi lainnya, seperti rasa terharu, rasa malu,
terhibur, atau rasa terhina. Bapak, Ibu guru, dan ayah bunda, setelah kita mengenalkan berbagai emosi kepada anak, lalu bagaimana kita mengenalkan beragam emosi yang anak alami? Mari kita bantu anak-anak kita untuk mengenal dan memberi label terhadap emosi yang muncul. Bapak, Ibu guru, dan ayah bunda dapat melakukan ini dengan bantuan gambar tentang emosi atau ekspresi wajah. Ajaklah anak untuk bercerita tentang emosi melalui dongeng, dan mintalah anak untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian bercerita tentang pengalaman sehari-hari yang mereka alami. Arahkan bagaimana berekspresi yang tepat. Lalu bagaimana mengungkapkan emosi dengan baik dan benar? Kita harus ajarkan anak cara berekspresi dengan penggunaan kata-kata, ekspresi wajah, dan tindakan yang tepat. Arahkan anak tentang kapan saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian, kenalkan kepada anak bentuk-bentuk ekspresi yang sesuai dengan nilai-nilai keluarga dan budaya tempat di mana anak itu tinggal. Bagaimana kita sebagai pendidik, guru, dan orang tua membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya? Keterampilan penyelesaian masalah tentunya memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan dalam pengelolaan emosi. Apabila anak sudah mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, mereka cenderung lebih mampu untuk mengendalikan emosi yang mereka rasakan dengan baik. Lalu, bagaimana kita sebagai pendidik, guru, dan orang tua untuk membantu anak mengelola emosi negatif yang dirasakannya? Kita sebagai seorang pendidik, guru, dan orang tua harus bisa memberikan teladan kepada anak. Bagaimana mengatasi kecemasan? Apakah dengan melakukan relaksasi, berdoa, atau hal yang lainnya? Bantu anak untuk menetapkan strategi dalam mengatasi masalah yang menyebabkan mereka menjadi cemas. Kemudian jangan lupa berikan pujian atas upaya anak untuk mengatasi rasa cemasnya secara mandiri. Baik, para pendidik, Bapak, Ibu guru, ayah dan bunda, ternyata pendidikan emosional di sekolah dasar itu sangat penting karena membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dan pemahaman terhadap aspek emosional mereka. Dengan demikian, pendidikan emosional di sekolah dasar tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga ada pengembangan aspek emosional yang membentuk dasar kesejahteraan dan keberhasilan anak-anak di berbagai aspek kehidupan.